pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Politeknik Admi Surakarta tingkat 2 rumpun Prodi Mekatronika. Di sini kami dari kelompok 3 kan menjelaskan tentang filter pengkondisi sinyal, yaitu yang merupakan tugas kami dalam memenuhi untuk mata kuliah sensorik. Oke. Bersama saya Karolus Wiranarga. Lalu ada saya Nicholas Samun. Saya Surya Widibuana. Kami akan memulai mempresentasikan. Oke teman-teman, pertama kita harus mengerti pengertiannya filter pengkondisi sinyal. Singkatnya itu filter pengkondisi sinyal itu perangkat atau alat yang digunakan untuk memproses sinyal elektronik seperti audio, bisa sinyal radio, bisa untuk mengurangi atau menghilangkan komponen frekuensi tertentu dalam sinyal tersebut. Filter pengkondisi sinyal digunakan untuk memperbaiki kualitas sinyal dengan mengurangi noise atau derau atau intervensi dari sinyal lain yang bisa mengganggu atau merusak sinyal asli. Jadi seperti kayak di misalnya contoh audio kendaraan mobil ya, itu seperti sinyalnya tuh di tuning kayak bassnya, middle-nya, treble-nya, dan itu bisa di cut off di frekuensi tertentu. Ya, itu adalah filter salah satu termasuk filter pengkondisi sinyal. Lalu kalau seperti di radio dengan frekuensi tertentu itu tidak ada noise yang bunyinya kayak seset gitu, yang gemersak kayak itu tugasnya filter pengkondisi sinyal itu untuk menghilangkan seperti itu. Juga untuk misalnya untuk kembali lagi di audio mobil, suaranya vokalis saat menyanyi itu terlalu nyeter atau terlalu pecah ya. Biasanya kita setting di audio tape-nya itu untuk treble-nya dan lain-lain ya. Itu menggunakan filter pengkondisi sinyal. Seperti itu. Ya. Lalu di sini ada macam-macam ya filter pengkondisian sinyal. Yang pertama ada filter low pass, lalu ada filter high pass, lalu ada filter band pass, dan ada filter band stop. Dan nanti kita tidak menjelaskan filter band stop, dan kita hanya menjelaskan 3 filter yaitu low pass, high pass, and band pass. Klasifikasi dari filter pengkondisi sinyal. Yang pertama adalah filter aktif menggunakan komponen aktif yaitu transistor, op-amp, dan sebagainya. Keunggulan yaitu kecil, ringan, mudah, dan fleksibel. Dan kekurangannya yaitu panas dari noise thermal, pengaplikasian yang terbatas pada frekuensi tinggi. Yang kedua yaitu filter pasif menggunakan komponen pasif yaitu induktor, kapasitor, dan resistor. Keunggulan yaitu tidak banyak noise, pengaplikasian frekuensi tinggi, tidak ada pembatasnya. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat menguatkan sinyal dan sulit untuk merancang filter yang kualitasnya atau responsnya baik. Ya, ini sekarang kita akan memasuki low pass filter. Ya, low pass filter seperti ini ya contohnya. Jadi dia biasanya dibagi menjadi 2 pada umumnya, seperti ada 2-pole section, kemudian ada 3-pole section. Definisi dari low pass filter sendiri pun biasanya dalam pengkondisian sinyal, filter ini digunakan untuk proses sinyal dengan tujuan menghilangkan komponen frekuensi tinggi dalam sinyal tersebut. Hal ini dapat berguna untuk mengurangi noise atau draw pada sinyal serta memperhalus sinyal. Ya, jadi gampangannya lebih tepatnya sinyalnya tuh yang biasanya yang sinyal rendah diloloskan, sedangkan yang sinyal dengan frekuensi yang tinggi itu istilahnya dimampatkan gitu atau di cut off seperti itu. Terus selanjutnya ini ada konfigurasi LPF atau low pass filter. Biasanya itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama low pass RC filter. Ya, RC filter itu apa sih? Sebenarnya RC filter itu gabungan dari resistor dan kapasitor. Jadi menggunakan komponen resistor serta komponen kapasitor yang berfungsi untuk memblokir sinyal frekuensi tinggi dan meneruskan sinyal frekuensi rendah seperti yang saya jelaskan tadi.
Kemudian pada rangkaian low pass RC filter ini resistensi yang dihasilkan kapasitor berbeda terhadap kekuatan frekuensi yang beda dengan RL filter yang akan saya bahas setelah ini, yaitu kalau RL itu menggunakan resistor dan induktor yang berfungsi meneruskan sinyal frekuensi rendah dan memblokir atau melewatkan sinyal frekuensi tinggi. Sama. Pada rangkaian ini impedensi yang ditawarkan induktor berbeda terhadap frekuensi yang berbeda juga. Jadi nilai impedensinya terhadap frekuensi yang berbeda itu juga berbeda juga. Seperti itu. Terus ini ada gambaran secara singkat, dan ini ada grafiknya seperti rangkaian low pass filter. Terus untuk menemukan titik cut off yang baik itu ada rumusnya juga, yaitu rumusnya frekuensinya setengah pi kali resistor hambatan total dikali nilai dari kapasitor. Ya, ini F-nya dalam satuan Hertz, P-nya dalam 3,14, resistornya dalam ohm, kapasitornya dalam satuan farad. Ya, seperti ini. Ini gambar rangkaiannya dari tegangan masuk, kemudian melewati resistor dulu, lalu bila ada frekuensi yang tinggi, sinyalnya itu diarahkan ke kapasitor untuk diredam. Bila sinyalnya frekuensinya rendah, dilewatkan langsung pada outputan tegangan. Ini grafiknya. Nah, ini contoh simulasi yang saya buat menggunakan aplikasi dari website, yaitu Ruslab ya. Seperti ini. Jadi gambarannya ini, simulasinya ini, filternya sebelumnya ini ada grafik gelombang sinus warna kuning. Gelombang sinus warna kuning ini akan diredam. Kemudian outputannya ini grafiknya hanya gelombang sinus warna hijau, dimana yang sinyal frekuensi tinggi ini diwakilkan oleh gelombang sinus warna kuning, dan yang sinyal frekuensi rendah diwakilkan dengan gelombang sinus warna hijau. Jadi yang sinyalnya frekuensinya tinggi sudah diredam menggunakan kapasitor 10 nanofarad dan meloloskan yang frekuensi rendah itu. Ini menggunakan resistor dan kapasitor ya kawan-kawan. Dan ini melanjutkan dengan menggunakan resistor dan induktif. Maaf, saya salah, menggunakan induktif. Jadi ini sebenarnya sistem kerjanya sama, cuma yang membedakan itu sama dengan RC filter, tapi yang membedakan itu ini menggunakan induktif. Jadi hasilnya bila induktif itu frekuensi tingginya yang diwakilkan dengan gelombang sinus warna kuning ini diblokir total dengan kapasitornya ini dari induktif ini. Sedangkan menghasilkan gelombang sinusnya yang warna hijau ini sudah frekuensi rendahnya. Jadi filter dengan lebih baik. Yang membedakan ini rumus cut off-nya. Rumus cut off-nya ini sedikit berbeda daripada yang RC ya, dimana rumusnya frekuensi itu R per 2 pi L, dimana hambatan total dibagi 2 dikalikan dengan pi lalu dikali dengan induktif, nilai induktor dalam satuannya Henry. Seperti itu penjelasan mengenai low pass filter yang dirangkai secara RC atau RL. RC menggunakan resistor kapasitor, RL menggunakan resistor induktor. Berikutnya high pass filter. Ya, yang ini merupakan HLP atau high pass filter. Yang kiri merupakan contoh gambar two pole section, yang kanan merupakan contoh three pole section. Definisinya yaitu merupakan jenis filter sinyal yang memungkinkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi dari frekuensi cutoff melewati filter, sedangkan sinyal dengan frekuensi yang lebih rendah diblokir. Frekuensi cutoff dari pass filter dapat disesuaikan berdasarkan nilai resistor dan kapasitor yang tepat.
merupakan contoh grafik rangkaian high pass filter yang dari RC filter dengan rumus cut off per 2 PRC, di mana F merupakan frekuensi dalam satuan Hertz, P 314, R yaitu nilai resistor dalam satuan ohm, C nilai kapasitor dalam satuan farad. Ini merupakan contoh rangkaian high pass filter RL filter. Rumus cut off yaitu F sama dengan R per 2 PL, di mana F dalam satuan Hertz, P sama dengan 314, R sama dengan nilai resistor dalam satuan ohm, dan kemudian L yaitu nilai induktor dalam satuan Henry. Berikut adalah contoh berikutnya. Ya, selanjutnya di sini ada band pass filter. Lalu di sini di definisi band pass filter yaitu filter atau penyaring frekuensi yang melewati sinyal frekuensi dalam rentang frekuensi tertentu, yakni melewatkan sinyal yang berada di antara frekuensi batas atasnya. Nah, lalu di sini ada rangkaiannya, gambar rangkaian, contoh gambar rangkaian dari band pass filter. Yaitu di sini ada high pass filter orde 1. Lalu dilanjut dengan rangkaian low pass filter. Dan rumus dari band pass filter sendiri yaitu R sama dengan setengah PRC, yaitu frekuensi tegangan dalam satuan Hertz sama dengan 3,14, lalu dikali nilai resistornya dalam satuan ohm, lalu dikali dalam nilai kapasitor dalam satuan farad. Lalu untuk tambahan rumus ini bisa untuk mengukur hasil dari high pass filter dan low pass filter juga. Ya, jadi segitu presentasi dari kami. Bila kurang jelas, bisa melihat referensi dari YouTube atau internet. Sejauh ini yang kita presentasikan dari kelompok kami itu sudah merupakan dasar-dasar dari filter penguat sinyal, mulai dari low pass filter, high pass filter, dan band pass filter. Bila mana ada kesalahan atau kekurangan dari informasi yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Dadah. Nggih, dadah.